Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hafiz Aidira. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sangat familiar di kalangan anak sekolahan, yaitu jam kos, jam kosong. Jam kos adalah, bagi teman-teman yang belum mengetahui, jam kos adalah waktu di mana PBM tidak dapat dilaksanakan, proses belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan karena guru berhalangan hadir. Nah, teman-teman anak sekolahan biasanya pas jam kos itu pada ngapain nih? Ada yang tiduran, ada yang bermain, ada yang mengerjakan PR, ada yang ngambis, atau ada yang streaming nonton film gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana jam kos itu kita manfaatkan. Biasanya pada saat jam kos, guru yang tidak dapat hadir tersebut akan memberikan tugas atau memberikan suatu pekerjaan yang kita lakukan saat jam kos tersebut. Tetapi kebanyakan dari jam kos, guru itu memberikan pekerjaannya yang kita bisa lakukan 5-10 menit atau sampai 20 menit. Padahal jam kos yang tersisa masih ada satu jam lebih lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan pada saat jam kos? Nah, ini kita akan berbincang mengenai time management. Bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Memanfaatkan waktu kosong, yaitu jam kos, yang sebanyak 1,5 jam. Kalau di sekolah saya 2 JP, itu 2 jam pelajaran, itu ada 1,5 jam. Yang pertama, kita harus menyusun prioritas-prioritas kita. Prioritas yang utama yaitu tentu tugas yang diberikan guru yang berhalangan hadir, yang harus kita kerjakan di awal. Kita lakukan mungkin 5 menit atau 10 menit. Jika sudah kita laksanakan, lalu apa yang akan kita lakukan? Menurut saya, pada saat jam kos, saat kita sudah menyelesaikan pekerjaan, kita bebas melakukan apa saja. Karena kita kan belajar nih dari jam 7 sampai jam 4 kalau yang full day. Itu belajarnya itu PBM itu kan dari jam 7 sampai jam 4 itu kan lama sekali waktunya itu. Kita belajar dari Senin sampai Jumat juga atau sampai Sabtu. Itu kan pasti akan suntuk. Pasti teman-teman merasakan bosan saat pembelajaran. Nah, saat jam kos ini adalah waktu di mana teman-teman bisa mengekspresikan diri di luar dari PBM tersebut, di luar dari belajar dari sekolah itu. Kita bisa melakukan aktivitas kita, contohnya hobi-hobi kita yang kita senangi, yang waktunya tidak cukup kita lakukan, yang hanya sore atau malam saat di rumah. Kita bisa lakukan saat jam kos. Contohnya kita bisa yang suka membaca, yang suka buat puisi, yang suka buat lagu, itu tidak masalah. Sekalipun tidur. Tidur itu menurut saya tidak masalah saat jam kos. Asalkan kita tidurnya tidak saat PBM. Maka kita bisa memanfaatkan waktu jam kos. Kita sebut itu power nap. Karena kita bisa merecharge energi kita untuk pembelajaran selanjutnya yang sudah habis masa jam kos itu. Selain itu, teman-teman bisa bersosial dengan teman-teman yang lain. Karena kita sekelas pasti banyak teman-teman kita yang lain, mungkin 30 orang. Kalau di sekolah saya ada 23. Kita bisa bercengkrama dengan teman-teman yang lain. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai, itu tidak masalah kalau saat jam kos kita lakukan. Karena pas PBM kita tidak boleh mengobrol ya, kita harus mendengarkan guru mengajar. Nah, hal itu yang ingin saya sampaikan tentang jam kos. Jadi, manfaatkan waktu itu tidak hanya untuk belajar. Saat sekolah tidak hanya untuk belajar. Jadi di sekolah itu kita tidak hanya belajar, kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai di luar konteks belajar. Kita bisa melakukan hobi kita bisa melakukan hal-hal yang ingin kita rencanakan untuk kesenangan kita. Yang harus kita pahami yaitu hal-hal itu berguna bagi kita ataupun bagi lingkungan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semangat anak sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.